Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada pertemuan yang keempat untuk KD 3.2. Nah, Ibu berharap kalian tetap ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap memiliki semangat dan motivasi yang baik untuk belajar hari ini. Baik, pada pertemuan yang keempat ini kita akan belajar materi tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Mengasihi dan menghasilkan perubahan berarti kita akan belajar apa itu kasih dan bagaimana seharusnya kita menjadi remaja-remaja Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang memiliki kasih atau yang memiliki sifat kasih. Berikut kita lihat pengertian kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga dikatakan dalam suatu hubungan keterkaitannya antara manusia tersebut dengan sesuatu. Contohnya antara kita dengan diri kita sendiri dengan sesama kita gitu. Tapi apa yang kita pelajari dari materi ini tentang kasih. Kasih tidak hanya berbicara tentang perasaan yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja, perasaan seperti saling menyukai antara perempuan, laki-laki dan perempuan, tidak. Tapi kasih yang harus disertai dengan tindakan, dengan sikap. Jadi kasih itu merupakan suatu perasaan yang timbul dari dalam diri kita. Sebagaimana kasih itu sudah ada dalam diri kita, sudah tertanam dalam diri kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan itu. Begitu. Oleh karena itu, kasih tidak hanya dinyatakan melalui perasaan saja, tetapi harus melalui tindakan. Tindakan yang seperti apa? Jadi, orang yang memiliki kasih berarti dia harus rela berkorban. Nah, itu sudah pasti. Ketika seorang yang memiliki sifat kasih, memiliki rasa pengasihan terhadap sesamanya atau terhadap Tuhan, maka dengan sendirinya ia akan memahami, mengerti bagaimana Tuhan berproses dalam kehidupannya. Dengan kasih juga harus rela berkorban. Kasih tidak hanya melalui perasaan saja, oh iya saya mengasihi dia, tapi tidak ada tindakan untuk mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita. Tapi kita punya rasa kasihan gitu, itu bukan kasih namanya. Tuh. Kalau kita acuh tak acuh terhadap keadaan sesama kita, rasa itu belum dikatakan kasih. Tapi sebaliknya, kita perlu belajar bahwa kasih itu adalah rela berkorban. Nah, kita juga dapat belajar dari kitab Injil Lukas 15 ayat yang ke-21 sampai 24. Di situ dibicarakan tentang kisah anak yang hilang. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah anak yang hilang ini? Kita belajar dari cinta kasih seorang ayah
yang mengasihi anaknya dengan tulus? Benar tidak? Apakah kita selama ini sudah dalam proses kehidupan kita dari kecil sampai kita tiba di masa bertumbuh dewasa saat ini, pernahkah kita meneliti kehidupan kita atau masa pertumbuhan kita, apa yang berubah dalam diri kita gitu? Atau pernah tidak kita memahami bagaimana baiknya orang tua kita, atau bagaimana begitu besarnya kasih dan cinta seorang ayah dan ibu? Mereka tidak hanya melahirkan kita, tapi mereka juga bisa merawat, membesarkan kita, mendidik kita, dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai Kristiani, tentang nilai-nilai kebaikan. Jadi itu adalah kasih. Tidak ada satu orang pun manusia yang hidup tanpa kasih. Jika tidak ada kasih, maka tidak akan hidup begitu. Orang akan terus hidup dalam penindasan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa belajar dari orang tua kita, bagaimana mereka mengasihi kita. Kita memandang mereka itu sebagai Tuhan, sebagai Yesus Kristus, atau sebagai Allah yang menciptakan kita hadir di dunia ini, menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa lagi sampai saat ini. Kita perlu menghayati, kita perlu belajar dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, dari orang-orang terdekat kita, sehingga kita bisa memahami, mengerti apa itu kasih yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan. Berikut tentang kasih. Kasih juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah kita bisa menerima hal ini? Kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena firman Tuhan dalam Injil Lukas 3 ayat yang ke-16 itu sudah jelas dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas di sana kasih, atau orang yang memiliki kasih dalam dirinya, maka ia tahu bagaimana menghadapi segala persoalan, tantangan, cobaan, sekalipun ada dalam penindasan, ketidakadilan terjadi, korban kekerasan sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika orang yang memiliki kasih, ia akan mampu, ya kan, tahu bagaimana membalas kejahatan itu dengan kebaikan, membalas perbuatan orang lain terhadap kita itu dengan kasih. Banyak orang yang seringkali kita mengira bahwa kedatangan Yesus Kristus itu adalah untuk menjanjikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Nah, ini biasa kita sering memahami hal ini. Pemahaman ini sangat keliru. Sesungguhnya, seolah-olah iman Kristen kita yang baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Artinya kehidupan kekal itu kita bisa
merasakannya itu ketika kita sudah mati begitu. Nah, lalu apa tujuan kita sekarang ini? Kita perlu memahami bahwa kasih Tuhan itu terus hadir dalam kehidupan kita. Yang berikut, perbedaan kasih dan cinta. Kenapa kita perlu membedakan antara kasih dan cinta? Supaya kita tidak salah memahami. Oh, berarti kasih dan cinta itu sama. Memiliki makna yang sama. Tapi perlakuannya, cara kita bertindak itu yang berbeda. Yang pertama, kasih lebih bersifat rasa kepedulian seseorang secara instan tanpa ingin meminta imbalan. Jadi itu kasih. Ketika orang mengasihi kita, atau ketika saya mengasihi orang lain, bukan berarti supaya saya mendapatkan sesuatu apapun, supaya saya bisa dibantu suatu kelak. Itu masih dalam tahap meminta imbalan. Tetapi artinya kasih ini lebih bersifat rasa kepedulian. Artinya dia ketika dia mau mengasihi, ya memang karena Tuhan Yesus itu lebih dahulu mengasihi saya, sehingga saya berhak untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama saya. Seperti itu. Tetapi kalau cinta, ya pasti membutuhkan imbalannya. Kenapa? Karena cinta itu tumbuh dari perasaan. Nah, perasaan cinta itu ketika saya mencintai seseorang, maka orang itu juga harus mencintai saya. Kalau dia tidak mencintai saya, berarti saya juga tidak bisa mencintai dia. Nah, inilah perbedaannya antara kasih dan cinta. Jadi kasih itu yang lahir dari dalam dirinya, yang didorong oleh Roh Kudus, bagaimana dia memahami kasih Tuhan dalam kehidupannya itu, sehingga dia bisa mewujudkan kasih itu dalam kehidupannya, dalam lingkungan sekitarnya. Itu yang dinamakan kasih. Tapi kalau cinta, pasti membutuhkan imbalan. Jadi kasih itu ia tidak akan menuntut balasan. Ia akan mengasihi sebagaimana mestinya Tuhan mengasihi kita, tanpa memandang kesalahan kita. Ia tetap memberi kita pengampunan. Berikut, ada beberapa kata kasih dalam Alkitab. Yang pertama itu kasih agape. Kasih agape ialah kasih yang tanpa syarat. Yang berikut kasih storge. Kasih yang merupakan hubungan darah. Kasih eros. Kasih yang menginginkan. Kasih philia. Kasih antara saudara dan teman. Dari keempat kasih ini dalam Alkitab, kasih manakah yang menjadi pedoman atau yang perlu kita hidupi, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita? Kalau kita memilih kasih storge, berarti kasih yang memandang harus hubungan darah. Harus saya punya keluarga.
Ketika itu bukan keluarga, bukan saudara, bukan saudara kandung, maka kita akan hidup acuh tak acuh. Untuk mengasihi pun itu kan enggan begitu. Susah untuk kita mengasihi. Kasih eros, kasih yang menginginkan. Kasih eros ini dia merujuk pada suatu hal yang dimana ketika saya mengasihi orang lain atau saya mengasihi si A atau si B itu untuk mendapatkan sesuatu supaya dia bisa membantu saya. Itu adalah kasih yang menginginkan. Saya memberi perhatian kepada laki-laki itu karena apa begitu? Ini kasih yang menginginkan. Saya atau si laki-laki ini sangat mengasihi saya atau mencintai saya tuh karena apa begitu? Karena dia ingin menjadikan saya itu pacarnya. Itu kasih yang menginginkan gitu. Terus kasih pilia. Kasih antara saudara dan teman. Nah, ini kasih yang juga sangat penting dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen. Kasih pilia ini dia memilih saudara dan teman. Contohnya ketika saya mengasihi saudara atau teman saya, artinya kita menjadi pelaku kasih atau kita mengasihi dengan membeda-bedakan begitu. Oh, dia bukan teman saya, dia orang lain, dia dari suku ini, dia dari tempat ini, dari wilayah ini. Saya tidak kenal, jadi saya tidak perlu. Kasihanlah gitu. Itu biasanya kita sebagai remaja-remaja yang gaul sekarang ini begitu. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari dari keempat kasih ini, yaitu kasih agape. Kasih agape yaitu kasih yang tanpa syarat. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghidupi kasih agape ini seperti Tuhan mengajarkan kepada kita? Yang pertama itu tulus. Kenapa harus tulus? Tulus artinya kita membangun hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki kasih dalam diri kita, berarti harus tulus begitu. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang tulus, tidak tanggung-tanggung begitu. Ketika dia mau menolong kita, ketika dia mau menyembuhkan kita, mau membantu kita, dia akan membantu kita tepat pada waktunya. Jadi, kasih agape seperti yang Tuhan ajarkan itu adalah kasih yang tulus, di mana harus membangun hubungan, kasih yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mengasihi sesama kita, ia harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Nah, ini yang sering keliru atau yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai pemuda-pemuda Kristen. Kita kasih kita lebih besar kepada sesama kita atau kepada orang yang kita kasihi dibandingkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, contoh sederhananya lagi. Kasih kita lebih besar kepada sahabat kita, kepada pacar kita dibandingkan dengan kasih kita kepada orang tua. Kadang sama sekali kita
tidak mempedulikan orang tua kita lagi. Ketika kita sudah mengenal media sosial, kemajuan teknologi sudah semakin canggih sekarang ini, kadang situasi dan keadaan kita juga menghilangkan rasa cinta dan kasih kita kepada orang tua. Kita lebih berfokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia sesaat, gitu. Kasih kita kepada keluarga, kepada adik-adik, kepada saudara kita, bahkan kepada orang tua kita sudah berkurang. Kita lebih memperhatikan sahabat kita, apalagi kalau hidup gaul, kita lebih memperhatikan sahabat kita atau pacar kita dibandingkan orang tua kita. Orang tua kita yang hidup dengan kita sehari-hari saja, kita sudah bisa mengasihi mereka, mendengarkan ajaran mereka, apalagi Tuhan yang kita tidak bisa, yang kita tidak lihat. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tidak sedikit anak-anak muda atau orang-orang yang terjerumus dalam godaan duniawi. Karena apa? Karena iman dan kehidupannya itu lebih berfokus pada hal-hal duniawi, gitu, pada hal-hal yang membuat pribadinya itu senang, bahagia sesaat, gitu. Tapi tidak memikirkan, tidak mempertimbangkan apa dampaknya suatu kelak, gitu. Jadi itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu memahami kasih yang Tuhan maksudkan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa sehingga kita bisa menjadi pribadi yang betul-betul mana kasih yang diajarkan Tuhan dan mana kasih yang orang lain ajarkan atau yang orang lain berikan kepada saya, begitu. Mungkin seperti itu kita bisa belajar. Jadi pada intinya kasih adalah berkorban, atau cinta kasih itu berawal dari kasih yang sejati. Artinya tanpa syarat. Jadi kasih Tuhan itu kekal, sedangkan kasih manusia itu bisa saja mengecewakan. Kenapa kasih Tuhan itu kekal? Pada Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu sudah jelas bahwa kasih Allah itu begitu besar, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran Yesus Kristus itu sebagai tanda kasih Allah bagi kita di dunia ini. Kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya, tanpa terbatas. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau mengasihi kita, mencintai kita, itu tidak perlu syarat. Tapi ingat, kita diberikan tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mengasihi Dia juga, begitu. Sehingga kita semakin kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan itu dengan cara hidup kita. Itu yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita melalui materi pembelajaran hari ini. Jadi, kalau kasih manusia itu bisa mengecewakan, kenapa? Karena apapun yang terjadi antara kasih dan kasihnya manusia ini, jika lebih dipertimbangkan, maka kasih Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan kasihnya manusia.
Itulah yang diajarkan Tuhan melalui kasih agape. Berikut, dari materi pembelajaran ini dapat belajar. Pada intinya, dari pelajaran ini ialah mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ketika kita menerima kasih yang dari Tuhan, maka kita dapat mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ketika kita menerima atau mengetahui, mengerti tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, lalu kita tidak melakukan kasih itu, maka sama saja tidak ada kasih dalam diri kita begitu. Contoh hal, ketika ada teman kita yang sakit, yang mengalami kesusahan, atau mungkin ada dalam keadaan keterpurukan, mengalami masalah, sekalipun memang dirinya yang bersalah begitu. Tapi ketika kita acuh tak acuh, tidak membantu dia, menopang dia, saling memotivasi, mengingatkan untuk mengalami perubahan, maka belum ada kasih dalam diri kita. Jadi, kasih itu harus menghasilkan perubahan dalam diri kita. Kan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat yang ke-18 mengajarkan kita untuk mengerti, membaca maksud Tuhan dalam kehidupan kita itu tentang kasih. Jadi untuk lebih memahami, mengerti kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, itu hal yang perlu kita persilakan, yaitu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itulah yang dapat memampukan kita untuk mengerti kasih-Nya Tuhan. Jadi ketika kita ada persoalan, mengalami kesusahan, persoalan, ada orang lain yang menindas kita, yang meneror kita, yang menyalahkan kita, ingat, kita kembali ke kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan mengatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Cinta kasih itu harus mengubah dan mendamaikan